Ingat guys, tahun depan yang mau pergi haji dan nggak mau ngantri, tapi yang dipakai visa ziarah harus pikir 2 kali guys. Ya emang visa ziarah, visa multiple dikeluarkan legal dan sah oleh pemerintah Saudi. Tapi Saudi punya aturan guys. Bagi yang pakai visa ziarah dan multiple, tanggal 15 Zulkaidah harus udah keluar dari Saudi. Jadi harus pulang ke negara masing-masing. Itu berlaku untuk umat muslim seluruh dunia guys. Kalau ada orang bandel, nanti kena razia dan kena denda guys. Makanya harus pikir 2 kali. Nanti udah habis ratusan juta, akhirnya di Saudi kena razia. Jadi semoga teman-teman tidak tergiur dengan iming-iming yang dalihnya haji tanpa antri, tapi yang dipakai bisa ziarah. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, selamat beraktivitas. Saya doakan semoga semua temanku dan semua keluargaku dimanapun berada, semoga selalu bahagia lahir dan batin, dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, dan semoga dilancarkan pekerjaan rezekinya, dan semoga rezekinya semakin lancar, semakin berkah, insya Allah pendapatnya barokah. Dan yang sakit semoga cepat sembuh dan sehat kembali semula, dan yang punya hutang guys semoga dilunaskan oleh Allah SWT. Dan yang terakhir guys, tidak akan pernah lupa, semoga semuanya bisa menunaikan ibadah haji dan umroh, amin amin ya rabbal alamin. Jadi di video kali ini karena ada yang tanya sama saya guys, tanya masalah dia mau pergi haji nggak mau ngantri, makanya visa ziarah. Kata dia tuh, bisa nggak Pak Haji kira-kira ya? Sekarang saya jawab guys, itu nggak bisa teman-teman, dikarenakan ya emang visa ziarah itu, visa multiple dikeluarkan sama pemerintah Saudi dengan sah dan legal. Tapi pemerintah Saudi tidak mau visa ziarah atau multiple untuk dipakai ibadah haji, jadi nggak boleh guys. Jadi Saudi punya peraturan sendiri. Jadi pemerintah Saudi itu punya aturan bagi yang pakai visa ziarah atau multiple itu batasnya sampai tanggal 15 Zulkaidah guys. Jadi tanggal 15 Zulkaidah baik orang Pakistan, Indonesia, dari manapun harus pulang ke negara masing-masing. Jadi seandainya tidak pulang, tetap menetap karena ingin menunaikan ibadah haji, itu akan kena sanksi guys, dan akan kena denda. Jadi untuk teman-teman terutama saudara saya dan tetangga saya itu, jangan sampai tergiur dengan iming-iming. Ada orang yang menawarkan jasa haji tanpa antri dengan dalih apa namanya itu, dia menyebutkan kalau haji reguler bla bla lama, udah sama saya aja itu, insya Allah lancar, aman. Kan kebanyakan seperti iming-imingnya, tapi kenyataannya kalau udah nyampe Saudi guys, seandainya kita ketangkep itu dia nggak bisa apa-apa. Bahkan dia yang lebih berat itu. Kalau saya itu umat jemaah, saya nggak kena sanksi, sama nggak terlalu besar seperti itu. Yang kena sanksi besar itu yang bapaknya itu, nanti akan di penjara dan kena denda banyak. Jadi teman-teman juga biarpun nggak kena sanksi besar, tapi kan kita udah rugi, udah pasti rugi, udah bayar ratusan juta, apa namanya itu, pas nyampe di Saudi bermasalah, apalagi sampai gagal haji, kan rugi besar. Ya emang apa namanya itu, pasti ada yang ngomong, ngapain ngurusin orang, udah aja urusin diri sendiri. Ya bukan masalah seperti itu, dikarenakan saya di Saudi, jadi kan saya kan tahu keadaan Saudi. Dulu emang hajian bebas, dulu waktu saya zaman di Mekah itu, saya alhamdulillah di Mekah udah hajian 20 kali guys. Saya datang ke Saudi tahun 2009, kebetulan setiap bulan haji saya di Saudi, jadi tiap tahun bisa hajian. Karena dulu kan hajian bebas guys, ngoboy. Jadi nggak ada tasreh, nggak ada apa, sedangkan mobil pun nggak ada tasreh dulu. Akhirnya peraturan semakin ada, mobil harus tasreh. Terus sekarang manusia harus tasreh. Kalau dulu bebas guys haji itu. Seorang mukimin haji itu bisa tiap tahun karena bebas, nggak ada aturan, nggak ada larangan, nggak ada pemeriksaan. Kalau dulu, kalau sekarang kan pemeriksaan ada, emang banyaknya lolos, tapi kan yang takut banyak. Makanya teman-teman yang terutama tanya sama saya, jadi kalau kita mau
pergi haji dan gak mau ngantri, tapi yang dipakainya visa ziarah harus mikir 2 kali. Dikarenakan visa ziarah kan menurut pemerintah Saudi kan udah melanggar. Dikarenakan Saudi udah punya aturan tanggal 15 Dzulqa'dah, biarpun visa itu masih hidup, sama otoritas Saudi dikatakan dan dinyatakan udah mati tanggal 15 itu. Jadi harus keluar dari Saudi Arabia. Jadi seperti itu tuh guys. Jadi kita istilahnya warga yang baik ya harus taat sama aturan yang dibikin oleh pemerintah Saudi. Jadi jangan sampai kita mau menunaikan ibadah haji tapi melanggar. Kan kita juga ibadahnya mungkin kurang tenang. Kalau pengen aman dan istilahnya sabar, ya daripada kita bayar ratusan juta untuk pergi haji tapi makai visa ziarah yang belum tentu keamanannya terjamin di Saudi Arabia. Kan masih mending kita daftar ONH Plus. Saya emang lama 7 tahun, tapi kan seandainya udah waktunya berangkat, kita kan ibadahnya tenang, ada fasilitas enak di Arafah, di Mina, di hotel, kita kan difasilitasi. Kalau kita pakai visa ziarah kan kita hatinya deg-degan, takut ada pemeriksaan. Ya mending istilahnya kalau kita pakai visa ziarah bisa lolos. Kalau kena kan kita udah rugi. Seorang konjen juga kalau ada orang Indonesia yang pakai visa ziarah kena sama otoritas Saudi, sama petugas Saudi, sama polisi Saudi, itu nggak bisa membela guys, cuman bisa mendampingi, nggak bisa membela nggak. Jadi biarpun orang Indonesia yang kena tipu ratusan juta, itu konjen nggak bisa membela guys, nggak bisa, dikarenakan udah melalui jalur yang salah. Sekarang orang Saudi juga, orang Saudi nih guys, bukan orang pendatang, orang Saudi mau pergi haji, orang Jeddah ini harus beli tasreh. Kalau ngebeli tasreh itu di checkpoint, boro-boro bisa melewati checkpoint, masuk aja nggak bisa. Itu peraturan sekarang. Terus orang Saudi juga, bukan cuma orang Saudi, orang Saudi dan orang yang mukim di Saudi, hajian sekarang nggak bisa tiap tahun guys. Jadi hajian tahun ini bisa hajian lagi 5 tahun yang akan datang. Kalau dulu kan bisa tiap tahun hajian itu, sekarang nggak bisa. Biarpun bayar ini harus nunggu 5 tahun, nggak bisa tiap tahun, nggak bisa. Jadi apa namanya itu, haji susah itu bukan untuk orang Indonesia saja, untuk seluruh dunia guys. Haji itu sekarang susah. Jadi apa namanya itu nggak bebas seperti dulu. Kalau dulu kan masalah hajian tuh bebas, mukimin Saudi itu yang di seluruh Saudi hajian tuh bebas, nggak ada pemeriksaan, yang penting punya uang bisa berangkat haji. Itu kan dulu. Bahkan nenek saya juga dulu waktu tahun berapa sih ya, kalau nggak salah itu 90 berapa gitulah, haji itu pakai visa ziarah. Nenek saya sama kayak saya itu ambil yang 90 hari itu. Kalau dulu kan aman-aman saja, beres saja langsung pulang beli tiket. Jadi ya masyarakat harus ini apa namanya itu, harus tahulah peraturan yang dibuat oleh otoritas Saudi. Jadi jangan menyalahkan siapa-siapa, dikarenakan juga zaman dulu sama zaman sekarang kan beda. Kalau dulu kan jemaah haji itu kan nggak terlalu banyak. Kalau sekarang kan masalah banyak banget yang mau ikut hajian itu, bukan dari Indonesia saja. Makanya visa itu untuk semua negara dibatasi. Tapi masya Allah, visa yang paling terbanyak itu hajian di Indonesia. Tahun ini hampir 241.000. Kalau negara lain kan sedikit jatahnya. Makanya masyarakat itu harus sabar lah kalau pengen pergi haji itu. Ya apa namanya itu, kalau nggak mau reguler kan bisa daftar ONH Plus itu. Kalau punya uang daftar haji furoda, kan seperti itu guys. Jadi jangan sampai kita haji pengen instan, nggak mau ngantri, tapi yang dipakai visa ziarah. Sedangkan visa ziarah itu visa yang menurut otoritas Saudi, biarpun dia yang mengeluarkan, tapi dia itu
bikin aturan kalau bersejarah itu tanggal 15 Dzulqa'dah batasnya guys. Biarpun masih hidup sama otoritas Saudi itu udah direncanakan mati, makanya harus pulang ke negara masing-masing. Jadi seperti itu guys, apa namanya itu, hajian sekarang itu sangat ketat, bener sangat ketat. Jadi jangan sampai kita pergi haji menyalahi aturan dan undang-undang yang dibikin oleh pemerintah Arab. Akhirnya karena kita dengan jalur salah nyampe sini ketangkep, nanti menyalahkan pemerintah Arab. Jadi jangan sampai seperti itu guys. Jadi kita istilahnya kalau bisa jangan memaksakan. Kalau kita belum punya uang ya cari uang dulu lah, nabung gitu, supaya bisa daftar haji. Nggak mau lama ya daftar itu, saya bilang itu ONH Plus kan di kisaran 100 juta sampai 300 juta. Ya emang nunggunya 7 tahun, tapi kan kalau kita udah waktunya berangkat kan kita ibadahnya tenang, aman, tentram. Jadi nggak takut gitu guys. Kalau pakai bersejarah kan seandainya kita bisa ke Saudi terbang, apa namanya itu, kita kurang tenang, mau keluar itu kucing-kucingan, takut ketahuan dan takut ketangkap sama polisi Saudi kan seperti itu tuh guys. Jadi jangan dipaksakan lah kalau pergi haji itu, kan udah ada ininya, dalihnya bagi yang mampu seperti itu. Biarpun kita uangnya banyak, kalau belum ada panggilan kan juga susah hajian itu. Terkadang orang yang nggak punya uang kadang-kadang ada panggilan, entah ada rezeki dari mana. Kan kita manusia nggak akan pernah tahu kedepannya bagaimana. Ya sekian dulu guys video dari saya. Dari video saya minta yang sebesar-besarnya. Apabila video saya kurang berkenan dan banyak kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.